generasi kedua di dalam pembelajaran dengan e-learning. Lalu ketika kita masuk generasi ketiga, kita beralih, yaitu dengan menggunakan sebuah CD interaktif atau multimedia interaktif yang mungkin teman-teman sekarang bisa dapatkan, atau ketika pergi ke Gramedia teman-teman bisa melihat banyak sekali CD-CD interaktif yang dijual di sana. Nah, sesungguhnya itu adalah masuk ke dalam kategori generasi ketiga di dalam pembelajaran dengan e-learning. Lalu masuk ke generasi keempat di dalam pembelajaran dengan e-learning ini adalah tahap lebih maju dengan menggunakan sebuah alat conferencing system. Dalam hal ini sudah bisa dua arah, menggunakan audio atau video. Jadi ada yang namanya audio conferencing, lalu yang kedua ada yang namanya video conferencing system. Ini juga yang banyak sekali sudah dimiliki oleh beberapa institusi baik sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia. Ini baru trennya di Indonesia itu sekitar tahun 2006-2007. Padahal sesungguhnya ini merupakan generasi keempat di dalam pembelajaran. Saat ini kita sudah masuk ke generasi kelima, bahkan sudah ada yang namanya generasi keenam di dalam pembelajaran secara e-learning ini, yaitu dengan apa yang dinamakan mobile learning atau biasa disingkat dengan M-learning atau Palm E-model. Ya. Jadi kenapa disebut Palm E-model? Karena palm ini adalah telapak tangan. Jadi palm itu adalah bahasa Inggris dari telapak tangan. Jadi ketika kita berbicara mobile learning, artinya all is in your hand. Jadi apapun ada di telapak tangan Anda dengan menggunakan media yang biasa digunakan di dalam telapak tangan, yaitu handphone atau PDA. Di dalam sebuah mobile learning atau M-learning atau Palm E-model ini juga ini sama. Jadi integrasi multimedianya sangat terintegrasi di dalam sebuah alat atau sebuah HP. Lalu menggunakan komunikasinya ini aksesnya menggunakan handphone, dan sama komputer intelligence system. Di dalamnya ada sistem-sistem yang secara otomatis dapat menilai dan seterusnya. Konsep e-learning ini berubah. Jadi yang tadi saya sebutkan, jadi secara kesimpulannya konsep learning ini memang berbeda dengan konsep konvensional atau tatap muka. Jadi yang biasanya teacher menjadi seorang pengontrol di dalam pembelajaran, tetapi di dalam e-learning ini yang mempunyai kontrol adalah pembelajar itu sendiri. Jika pembelajar ini mampu berjalan cepat, memahami dengan cepat, maka pembelajarannya akan cepat terpenuhi. Tapi jika si pembelajar ini memang tergolong sangat lamban dalam memahami, maka path atau alur belajarnya pun akan sangat lambat. Jadi yang mempunyai kontrol adalah si siswa, bukan si guru. Secara physically, ini menggantikan apa yang dinamakan traditional physical classroom learning, yang tadinya memang keberadaan di dalam kelas dalam melakukan sebuah pembelajaran, maka ini dibawa ke dalam sebuah virtual classroom. Ya, virtual classroom, kenapa disebut virtual? Karena memang kelas ini seolah-olah ada, tapi adanya itu di dalam dunia maya, ya, yaitu dengan menggunakan online learning di dalam sebuah lingkungan belajar yang kita namakan learning management system. Apa yang teman-teman akan pelajari di dalam perkuliahan ini. Oke, secara singkat, e-learning skenario ini adalah seperti ini, ya, di mana si student ini, ya, student center, di mana si student ini yang mempunyai kontrol, dia yang menjadi pusat perhatian, dan dia yang mengatur cara belajarnya sendiri. Di dalam e-learning ini skenario-nya si student atau si siswa ini bisa mendapatkan informasi, ya, atau juga bertukar informasi dengan yang namanya e-teachers. Kenapa disebut e-teachers? Karena memang keberadaannya di dalam virtual classroom ini dimediasi dengan elektronik, maka kita namakan e-teachers. Atau dia bisa berkomunikasi dengan other students lainnya, teman-temannya, lalu bisa mengerjakan penugasan, ada electronic books, ya, e-text, ada audio video sebagai pendukung, lalu ada tesnya terdiri dari latihan, ya, ujian, lalu ada mereka juga mendapatkan informasi dari address lainnya, dan juga ada sebuah e-library. Ini adalah skenario idealnya sebuah e-learning. Jadi sosialisasi di dalam e-learning juga
bukan tidak mungkin dilakukan walaupun mereka tidak pernah bersentuhan secara fisik misalnya, tetapi mereka tetap bisa keep in touch melalui media-media komunikasi yang disediakan dalam sebuah e-learning environment atau lingkungan belajar e-learning. Lalu berbicara e-learning requirements. Ya, ketika kita berbicara e-learning, maka kita juga tidak lepas berbicara dari tentang tahapan penggunaan ICT. Jadi ketika kita berbicara e-learning, tidak mungkin seseorang ini tidak mempunyai tahapan dalam penggunaan ICT. Dimulai dengan yang pasif sampai yang aktif. Jadi penggunaan ICT ketika teman-teman menggunakan selama ini untuk mengajar dengan menggunakan hanya alat presentation, ya, di mana teman-teman ini berhubungan dengan pengetikan, lalu pembuatan slide, dan memasukkan sebuah video streaming misalnya. Jadi hanya presentasi saja, ini penggunaan ICT-nya masih tergolong pasif. Ini akan beralih menjadi lebih aktif, ya. Jadi sedikit lebih aktif ketika teman-teman sudah mulai melibatkan informasi yang diperoleh dari dunia maya, ya, dari internet. Di dalam internet ini banyak sekali, jutaan informasi tersedia di dalam internet. Ketika teman-teman sudah mulai memanfaatkan itu dan mengintegrasikan ke dalam pembelajaran, itu sudah masuk ke kategori lebih aktif, ya. Jadi information searching. Lalu tahapan selanjutnya adalah interaction dan communication. Artinya ini sudah tahapannya sudah menggunakan email, discussion, chatting, ya. Lalu juga ada penggunaan bulletin board, ya, tutorial dan simulasi. Ini sudah lebih advance, jadi penggunaannya sudah sangat lumayan aktif. Ketika teman-teman sudah pada tahap production, yaitu teman-teman sudah bisa membuat sesuatu untuk meningkatkan bahan ajar atau pembelajaran yang diberikan dengan membuat misalnya sebuah web, ya, yang terkait dengan mata kuliahnya atau dengan mata pelajarannya, lalu membuat sebuah e-learning course, ya, maka ini sudah benar-benar dibilang aktif. Jadi penggunaan ICT-nya sudah benar-benar aktif karena sudah bisa memproduksi sesuatu berupa web based contohnya. Nah, apa yang teman-teman lakukan ketika nanti di dalam LMS ini? Nanti juga ada praktek mengenai LMS di mana teman-teman nanti diharuskan untuk membuat satu e-learning atau satu mata pelajaran utuh di dalam sebuah LMS atau Learning Management System. Pada tahap ini teman-teman berarti sudah pada tahap aktif sekali dalam penggunaan ICT di dalam integrasinya di dalam pembelajaran. Ketika kita berbicara e-learning, kita akan melihat apa sih keuntungannya. Ketika kita membuat atau menggantungkan pembelajaran kita pada sebuah sistem, maka kita akan berpikir tentang keuntungan. Ada beberapa keuntungan yang didapat ketika kita mengintegrasikan e-learning dalam pembelajaran kita. Di antaranya adalah menghemat waktu proses belajar mengajar. Ya. Jadi penghematan ini akan dapat dilakukan dengan e-learning. Ya. Yang biasa dilakukan di dalam kelas, ini bisa dibawa ke dalam sebuah virtual class atau dunia maya. Menghemat waktu proses belajar artinya juga apa yang tidak bisa dilakukan di dalam kelas, ya, karena terpotong oleh waktu, karena terbatasnya oleh waktu, maka tetap dapat dilanjutkan di dalam e-learning atau pembelajaran berbasis web ini. Lalu mengurangi biaya perjalanan. Kalau selama ini teman-teman mungkin pernah mendengar kelas jauh, di mana satu dosen ini terbang ke tempat lainnya karena di sana ada beberapa mahasiswa, ya, mereka harus terbang, harus berkendaraan. Ya. Ini sangat waste time, membuang-buang waktu. Ya. Tidak ada media bagaimana cara mengajar mahasiswa yang ada menjauh di sana. Ya. Tidak ada medianya, tapi ini bisa dimediasi dengan e-learning sehingga mengurangi biaya perjalanan yang dilakukan oleh seorang dosen atau guru. Lalu menghemat biaya pendidikan, termasuk diantaranya infrastruktur, peralatan, buku-buku. Pada saat ini banyak sekali universitas di dunia yang menawarkan program-program perkuliahannya yang untuk mencapai S1, S2, bahkan program PhD itu ditawarkan dengan menggunakan e-learning, online learning, atau biasa kita sebut full distance learning. Tapi pembelajaran itu full online.
Kenapa demikian? Ini mereka menghemat infrastruktur karena rata-rata kampusnya kecil, ya, tapi ingin menjaring mahasiswa yang banyak, maka satu-satunya jalan adalah membuat sebuah kelas maya, virtual classroom. Ini yang banyak dilakukan di universitas di dunia. Contohnya saja untuk universitas-universitas sekelas Oxford University, Kaplan University, DeVry University di Amerika, bahkan Phoenix University di Amerika. Ini merupakan universitas-universitas yang sangat terkenal dan bergengsi tinggi. Ini mereka menawarkan program-program perkuliahan dengan menggunakan online learning secara full. Jadi tidak ada sama sekali kehadiran di dalam kelas. Sehingga mereka tidak perlu membangun kelas yang begitu banyak karena mahasiswanya datang dari seluruh dunia, tapi dapat terfasilitasi dengan yang apa yang namanya virtual classroom. Lalu bisa menghemat peralatan secara otomatis. Kalau kelas dibangun, maka infrastruktur yang lainnya harus dipenuhi seperti meja, kursi, dan seterusnya. Dengan e-learning ini tidak perlu lagi, dan juga buku-buku. Biasanya teman-teman juga banyak buku ya di rumah bertumpuk-tumpuk, tapi dibaca tidak pernah. Ya. Sehingga sayang sekali kertas yang begitu banyak terbuang. Ya. Lain halnya dengan e-learning. Ya. Ketika kita perlu, kita bisa print. Ya. Ketika kita bisa cukup nyaman membaca dengan hanya di dalam layar monitor, maka itulah yang kita kerjakan atau kita lakukan. Ya. Keuntungan lainnya adalah menjangkau wilayah geografis yang lebih luas. Ya. Dengan e-learning ini kita bisa menjangkau wilayah geografis yang lebih luas sehingga pemerataan pendidikan bisa lebih merata. Contohnya ini sangat cocok untuk wilayah Indonesia yang geografisnya seperti teman-teman ketahui terdiri dari berbagai pulau ya di seluruh pelosok tanah air, dan kadang-kadang memang tidak mungkin ya kita dapat seorang guru yang berkualitas misalnya hanya ada di Jakarta mampu menjangkau seluruh wilayah yang ada di Indonesia, sehingga pemerataan pendidikan ini juga kurang dapat terperhatikan. Tetapi ini akan lain halnya jika kita mediasi dengan apa yang namanya e-learning. Yang penting ada aksesnya mau melalui kabel internet ya, secara internet atau bisa secara lifeline atau juga bisa menggunakan satelit seperti apa yang kita lakukan pada saat ini. Jadi walaupun seperti saya sekarang ini ada di Jakarta, tapi tetap bisa menjangkau teman-teman yang ada di wilayah-wilayah lainnya. Lalu keuntungannya juga ini dapat melatih pembelajar lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, memang ketika berbicara e-learning